Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pembimbing 1, Bapak Dr. Andes Nurdin, MSI. Yang saya hormati, Pembimbing 2, Ibu Dr. Pujiati, SPD, MPD. Yang saya hormati, Pembahas, Bapak Dr. Andes Yon Rizal, MSI. Yang saya hormati, pembanding, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yeni Elvina, NPM 17130310111, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Adversity Quotient, Self-Regulated Learning, dan Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar terhadap Hasil Belajar Ekonomi pada Era Normal Baru. Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 yang telah melanda berbagai negara di dunia tak terkecuali Indonesia telah memberikan dampak kepada berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan. Setelah pandemik ini melanda Indonesia, protokol keamanan pun harus dijalankan dengan ketat demi membantu upaya pencegahan dan penyebaran virus corona. Hal ini telah mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia, yakni beralihnya sistem pembelajaran tatap muka ke sistem pembelajaran dari rumah. Sistem pembelajaran dari rumah atau sistem belajar dari rumah ini diterapkan pemerintah dan diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease COVID-19 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 24 Maret 2020. Setelah dikeluarkannya surat edaran tersebut, maka pelaksanaan pendidikan di Indonesia berubah dari sistem belajar tatap muka menjadi ke sistem belajar dari rumah atau kegiatan belajar dari rumah. Kebijakan ini terus berlanjut hingga pada era normal baru dikeluarkan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 pada 15 Juni 2020. Berdasarkan surat keputusan bersama ini, maka pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tidak diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Sesuai dengan surat keputusan bersama tersebut, maka satuan pendidikan di Kabupaten Pringsewu yang saat ini masih berstatus zona kuning, termasuk diantaranya SMA Negeri 1 Pringsewu, belum diperbolehkan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, sehingga kegiatan belajar dari rumah masih terus dilanjutkan. Kegiatan belajar dari rumah ini dilaksanakan melalui pembelajaran dalam jaringan, atau yang biasa dikenal dengan istilah pembelajaran daring. Bagaimanapun sistem pembelajaran yang diterapkan, tujuan yang selalu ingin dicapai oleh siswa, guru maupun sekolah adalah pencapaian hasil belajar yang baik dan optimal. Menyadari bahwa dalam pembelajaran daring, guru tidak lagi mampu memantau belajar siswa secara langsung, maka keberhasilan belajar siswa menjadi lebih bertumpu kepada diri siswa sendiri. Oleh karenanya, siswa perlu memiliki daya juang yang optimal dalam menyikapi segala perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Daya juang ini akan membantunya mengatasi berbagai kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam proses adaptasi atau penyesuaian menuju ke sistem pembelajaran yang baru. Selain dari daya juang ataupun adversity quotient, siswa juga perlu memiliki strategi belajar yang baik. Siswa perlu memiliki dan menerapkan strategi belajar secara optimal atau yang biasa lebih dikenal sebagai self-regulated learning atau pembelajaran mandiri sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mencapai hasil belajar yang baik. Selain dari adversity quotient dan self-regulated learning, internet juga menjadi faktor penting dalam proses pembelajaran daring siswa. Oleh karenanya, pemanfaatan internet sebagai sumber belajar perlu juga untuk dioptimalkan. Selanjutnya, identifikasi masalah.
Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan pada siswa kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu tahun pelajaran 2020-2021, diperoleh beberapa permasalahan yang terjadi, yakni sebagai berikut. 1. Sebanyak 40,91% siswa kelas 11 IPS dan 12 IPS memiliki nilai rata-rata ulangan harian di bawah KKM. 2. Sebanyak 94,16% siswa kelas 11 IPS dan 12 IPS memiliki nilai pas, yakni penilaian akhir semester di bawah KKM. 3. Sebagian besar siswa mengalami hambatan atau kesulitan selama mengikuti pembelajaran sekolah di masa normal baru. 4. Belum optimalnya daya juang atau adversity quotient siswa dalam merespon peristiwa yang mengandung kesulitan. 5. Belum optimalnya self-regulated learning siswa selama mengikuti pembelajaran daring. 6. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam mengakses internet. 7. Belum optimalnya upaya siswa dalam memanfaatkan internet untuk mengakses sumber belajar. Selanjutnya, batasan masalah dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dibatasi pada variabel adversity quotient sebagai X1, self-regulated learning sebagai X2, pemanfaatan internet sebagai sumber belajar sebagai X3, dan hasil belajar sebagai variabel Y. Kemudian, ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama, objek penelitian, meliputi seluruh variabel penelitian, yakni adversity quotient sebagai X1, self-regulated learning sebagai X2, pemanfaatan internet sebagai sumber belajar sebagai X3, dan hasil belajar sebagai variabel Y. Kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS dan 12 IPS. Kemudian yang ketiga adalah tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pringsewu. Yang terakhir adalah waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. 1. Apakah ada pengaruh adversity quotient terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu pada era normal baru? 2. Apakah ada pengaruh self-regulated learning terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu pada era normal baru? 3. Apakah ada pengaruh pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu pada era normal baru? Dan yang terakhir atau yang keempat, apakah ada pengaruh adversity quotient, self-regulated learning, dan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu pada era normal baru. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain 1. Mengetahui pengaruh adversity quotient terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu pada era normal baru. 2. Mengetahui pengaruh self-regulated learning terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu pada era normal baru. 3. Mengetahui pengaruh pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu pada era normal baru. 4. Mengetahui pengaruh adversity quotient, self-regulated learning, dan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu pada era normal baru. Berikutnya ialah tinjauan pustaka. Hasil belajar. Menurut Tirtonegoro, hasil belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam periode tertentu. Berikutnya, adversity quotient. Menurut Pertiwi DKK, adversity quotient adalah kemampuan individu dalam menghadapi kesulitan atau kemalangan serta keadaan yang tidak diinginkan. Berikutnya, self-regulated learning. Menurut Zimmerman, self-regulated learning ialah pembelajaran mandiri yang melibatkan metakognitif, motivasi, dan perilaku siswa yang dimulai secara pribadi
guna memperoleh pengetahuan dan keterampilan seperti penetapan tujuan, perencanaan, strategi pembelajaran, penguatan diri, pencatatan diri, dan belajar sendiri. Terakhir, pemanfaatan internet sebagai sumber belajar ialah kegiatan menggunakan manfaat internet sebagai sumber belajar yang dapat membantu siswa memperoleh informasi baik yang bersifat interaktif maupun non-interaktif guna menambah wawasan terkait materi pelajaran juga membantunya dalam menjalani proses belajar. Berikutnya ialah kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Kerangka pikir. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel X, yakni adversity quotient sebagai X1, self-regulated learning sebagai X2, pemanfaatan internet sebagai sumber belajar sebagai X3, serta satu variabel Y, yakni hasil belajar. Seluruh variabel X diduga berpengaruh terhadap variabel Y baik secara parsial maupun simultan. Berikutnya ialah hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat 4 rumusan hipotesis, yakni 1. Ada pengaruh adversity quotient terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu pada era normal baru. 2. Ada pengaruh self-regulated learning terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu pada era normal baru. 3. Ada pengaruh pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu pada era normal baru. Terakhir, ada pengaruh secara simultan dari adversity quotient, self-regulated learning, dan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu pada era normal baru. Berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama ialah jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif menggunakan metode ex post facto dan survei dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya populasi. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh siswa kelas 11 IPS dan 12 IPS yang terdiri dari kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2, 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan 12 IPS 3 yang seluruhnya berjumlah 154 siswa. Kemudian sampel. Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 111 siswa. Dan yang terakhir teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan yang pertama menggunakan observasi. Observasi dilaksanakan secara offline. Selanjutnya wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data maupun informasi yang diperlukan dalam penelitian pendahuluan dan dilaksanakan secara offline. Berikutnya kuesioner atau angket. Kuesioner ataupun angket yang dibagikan pada penelitian pendahuluan itu dibagikan secara online melalui Google Form. Namun untuk penelitian, pembagian secara online maupun offline-nya ini akan menyesuaikan dari kondisi pembelajaran yang berlaku di SMA Negeri 1 Pringsewu. Bila di SMA Negeri 1 Pringsewu masih menerapkan pembelajaran daring, maka kuesioner akan dibagikan secara online melalui Google Form. Namun jika pembelajaran sudah beralih ke tatap muka, maka kuesioner akan dibagikan secara offline. Berikutnya dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini dilaksanakan baik secara offline maupun online. Berikutnya ialah rangkaian uji penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa macam uji. Yang pertama, uji persyaratan instrumen yang terdiri dari uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen. Kemudian yang kedua yakni uji persyaratan analisis data yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian yang ketiga yakni uji asumsi klasik, terdiri dari uji linearitas garis regresi, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir adalah pengujian hipotesis, yang dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear multiple. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.